teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton video aku sesuai dengan jamnya kalian ya. Oke, di video ini aku mau sharing-sharing aja sih ke teman-teman terkait tentang ini ya, lomba Krenova. Nah, mungkin bagi teman-teman semua ada beberapa yang masih asing ya tentang Krenova itu apa. Mungkin ada juga yang udah paham Krenova itu apa. Dan mungkin dari beberapa teman-teman ada yang juga yang udah pernah ikut lomba Krenova itu apa. Nah, oke, sebelum aku lanjut tentang Krenova ini ya, aku mau kenalin diri aku dulu nih. Karena kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu kan. Asik. Jadi yang nonton video aku ini ya berharap udah kenal aku gitu deh ya. Namanya siapa sih Kak gitu. Oke, aku kenalin diri aku dulu ya. Kenalin, nama aku Nabila Nuriski Laksono, biasa dipanggil Kak Nabila atau Kak Bila aja juga nggak apa-apa. Aku dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Program studi aku kurikulum dan teknologi pendidikan dan dari Fakultas Pendidikan dan Psikologi. Begitu teman-teman. Aku angkatan 2022. Ini masih baru gitu. Oke, lanjut. Aku mau jelasin tentang Krenova ya. Jadi Krenova itu apa sih teman-teman? Nah, sebelum aku jelasin Krenova itu apa, mungkin ada yang tahu singkatan Krenova itu apa? Nah, singkatan dari Krenova itu adalah kreativitas dan inovatif atau inovasi. Mungkin teman-teman udah nangkep ya. Krenova ini mungkin sebuah lomba kayak untuk menghasilkan sebuah ide-ide yang menarik gitu kan, ide-ide yang luar biasa. Oke, betul banget. Jadi Krenova ini adalah sebuah kompetisi yang mengajak untuk lomba Krenova ini sebuah kompetisi untuk mengajak para pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum untuk berpikir di luar nalar yang menghasilkan ide-ide inovatif yang luar biasa. Maksudnya berpikir di luar nalar ini yang masih positif gitu ya, yang bisa menghasilkan gitu, bukan berpikir di luar nulur, itu salah. Nalar gitu ya, masih positif. Nah, dan ini platform yang memungkinkan untuk semuanya bisa menunjukkan bakat dan kreativitas mereka dalam menciptakan solusi baru untuk tantangan di dunia nyata. Itu. Jadi pada intinya tuh Krenova itu kayak semacam lomba penelitian gitu. Cuman ini tuh outputnya itu, fokusnya itu di kewirausahaan, karena nantinya lomba Krenova ini akan diimplementasikan sebagai kewirausahaan gitu. Jadi nggak cuma sekedar lomba-lomba aja, tapi suatu saat berharap dari pemerintah daerah ini bisa dihasilkan untuk ya bisa berjualan atau berbisnis gitu lah gitu. Jadi tujuan dari lomba Krenova kayak gitu. Ininya lomba Krenova ini tuh diadakan oleh pemerintah daerah ya, daerah kota atau kabupaten setempat di daerah kalian gitu teman-teman. Jadi nggak langsung dari nasional. Jadi ada tahapannya dulu nih, dari daerah dulu ya, dari kota atau kabupaten kita dulu. Nanti kalau misalkan kita lolos ya, baru kita nanti tahap ke provinsi. Kalau lolos lagi tahap ke nasional, bahkan internasional kayak gitu. Jadi ada beberapa tahapan. Dan mungkin ini aku sharing-sharing aja ya teman-teman, kayak aku dulu pernah ikut lomba Krenova karena menurutku lomba Krenova ini tuh kayak bisa mengasah skill kita gitu, yang terutama yang hobinya suka menulis banget ya, suka menulis sama suka berwirausaha gitu, suka berbisnis. Itu cocok banget kayak menurutku buat ikutan lomba itu. Kita tuh nggak usah mikirin kayak menang atau kalahnya gitu ya, yang penting kita ada pengalamannya gitu di situ, dan bisalah tahu tata cara untuk penulisan proposalnya gimana nanti, dan pengalaman kita, skill kita tuh bisa diasah di situ gitu. Dan nanti di lomba Krenova ini tuh sebelum kita ikutan tuh otomatis kita daftar dulu dong ya, daftar dari mengatasnamakan pelajar kah, mahasiswa kah, atau masyarakat umum. Jadi banyak gitu. Nanti setelah daftar kita baru ajuin proposal. Nah, proposal ini kayak surat gitu ya, isinya tuh kayak tentang gambaran atau rancangan penelitian kita tuh buat apa gitu. Jadi ya diajuin dulu proposalnya, nanti kalau misalkan udah lolos baru kita lanjut ke tahap presentasi di hadapan dewan juri. Begitu teman-teman. Nah, aku mau sharing-sharing aja mungkin ya.
Jadi aku dulu pernah ikutan lomba Krenova tahun 2021 dan alhamdulillahnya dari sekolahku tuh menang juara 1. Tepuk tangan loh. Ya puji Tuhan gitu ya, alhamdulillah banget, sangat bersyukur banget. Kayak kita tuh belum nggak tahu apa-apa gitu, kayak misal lomba Krenova itu apa, soalnya bener-bener dari kakak kelas kita pun juga belum ada yang pernah ikutan lomba Krenova gitu. Jadi kayak bener-bener di tahun yang mungkin tahun 2021 itu kan masih covid banget ya, jadi kayak masih awam bagi kita gitu. Jadi kayak langsung aja ikutlah lomba Krenova itu, dan ya banyak tantangannya, banyak cobaannya gitu. Jadi bener-bener kayak nomor satu sih kayak dari kenyataan diri kita sendiri ya, kayak karena dari diri aku suka banget dengan tertarik dengan nulis gitu. Jadi kayak udah dibawa enjoy aja gitu. Dan menurut aku teman-teman, kayak misalkan kalian tuh bingung cara mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya, kayak misalkan kalian hobi nulis, hobi berwirausaha, kayak kalian bingung mau apa, menurutku sih mending salah satu yang cocok tuh ikut lomba gitu. Karena lomba itu bukan sekedar kayak kita tuh pengen juara atau pengen mungkin ya syukur-syukur bisa menang gitu kan karena kita udah usaha banget, tapi kayak di satu sisi ya buat nambah pengalaman aja nggak sih, kayak kita tuh bisa nambah skill kita gitu, kayak yang tadinya kita tahu jadi tahu gitu, dan pandangan kita tuh luas gitu, ilmu kita tuh luas karena kan ada masukan dari beberapa guru, dari teman-teman juga, dari dewan juri juga. Jadi kayak kita tampung gitu jadi satu, jadi pikirannya kita tuh jadi luas gitu. Nah itu jadi kayak menurutku lomba Krenova itu cocok banget sih buat temen-temen yang pengen banget gitu ikutan lomba gitu, apalagi khususnya buat para pelajar ya yang kayak masih belum tahu masih minim dengan pengalaman organisasi, kalian bisa ikutan lomba kayak gitu kan. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin gitu kan, manfaatkan lomba. Kayak lomba kan sekarang udah banyak diadain oleh pemerintah ya, jadi sebisa mungkin kayak kita tuh sebagai warga negara yang baik gitu, terutama dengan kalangan pelajar kayak gini tuh harus memanfaatkan fasilitas tersebut gitu kan. Kita kan tidak ada yang tahu prosesnya seperti apa gitu kan, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu teman-teman. Jadi intinya tuh Krenova ya itu tuh lomba tentang kreativitas dan inovatif itu, yang suatu saat nanti hasilnya itu bisa diimplementasikan di masyarakat sekitar gitu. Gunanya buat apa sih gitu. Jadi kayak Krenova itu kalau aku tuh dulu pernah buat Anesopi. Jadi itu singkatan dari Anona Essential Oil Aromatherapy, yang pengaplikasiannya tuh melalui diffuser gitu loh. Tahu kan teman-teman, dulu kan lagi coffee-nya kan tren-tren kayak gitu banget kan, ada uap aromaterapinya gitu kan. Jadi kita buat dengan bahan alami pastinya dong kan, karena inovasi ya, alami, dan pastinya termasuk kita mematok harga dengan yang sangat terjangkau oleh masyarakat gitu. Jadi kan kebanyakan kayak aroma uap aromaterapi itu kan mahal ya dijual di online gitu. Jadi kita membuat kayak Anesopi ini dengan harga yang sangat terjangkau lah, jadi digunain masyarakatnya itu bisa luas gitu, nggak cuma masyarakat yang kelas atas tapi kelas bawah juga bisa pakai kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita harus bisa berpikir out of the box lah gitu, kayak gitu tadi, berpikir di luar nalar gitu, yang tadinya kita masih belum tahu nih nanti harapan implementasinya ke depan kayak apa. Tapi kalau misalkan kita tahu prospeknya, jadi kan nanti ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi kita tahu oh ini gitu. Oh jadi prospeknya seperti ini kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja ya sharing-sharing dari aku. Kalau misalkan kalian masih bingung atau kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang Krenova, kalian bisa nulis di kolom komentar ya itu, atau enggak kalian bisa DM aku di Instagram aku @nbilanr__ gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan ke luas teman-teman, supaya berharap dari aku sih bisa mengedukasikan kalian lah. Kayak kalian misalkan bingung mau mengimplementasikannya kemana, ya ke lomba salah satunya, karena lomba itu wah gitu. Kalian gak usah berharap menang atau enggaknya deh, yang penting pengalaman yang nomor 1 gitu. Dadah, see you.